Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Duyunita dengan NIM F1C425064 dari kelas R003 Prodi Biologi Murni. Di sini saya akan menjelaskan struktur morfologi buah dan bunga dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Ade Adriadi SSI MSI. Di sini saya akan menjelaskan morfologi bunga anggrek. Bunga adalah organ reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Anggrek merupakan salah satu suku tumbuhan berbunga terbesar di dunia dengan variasi bentuk dan warnanya yang sangat beragam. Secara struktur morfologinya, bunga anggrek ini memiliki yang pertama itu ada sepal atau kelopak bunga, biasanya berjumlah 3 helai. Satu di bagian atas yang disebut dengan sepal dorsal dan 2 di bagian bawah yang disebut dengan sepal lateral, berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Selanjutnya ada petal atau mahkota bunga berjumlah 3 helai, 2 di kanan dan kiri, berbentuk simetris, dan yang ketiga itu mengalami modifikasi ekstrim. Kelopak bunga ini memiliki warna yang beragam karena berfungsi untuk menarik serangga penyerbuk. Selanjutnya ada labellum atau bibir bunga. Ini adalah kelopak ketiga yang termodifikasi, berfungsi sebagai tempat hingga serangga penyerbuk. Selanjutnya ada gymnostemium atau kolom, struktur unik di bagian tengah bunga yang menyatukan alat kelamin jantan benang sari dan alat kelamin betina putih. Seperti ini. Lalu ada polinia, serbuk sari anggrek yang tidak berbentuk bubu halus, melainkan menggumpal menjadi massa lengket atau yang disebut dengan polinium. Yang ini. Sebagian besar jenis bunga anggrek memiliki tipe majemuk atau bunga yang tumbuh secara bergelombol pada satu tangkai bunga utama. Anggrek melakukan penyerbukan secara plasmogami. Penyerbukan terjadi saat bunga terbuka, dan mekanismenya hampir seluruhnya memerlukan bantuan luar atau zooidogamy atau penyerbukan dengan bantuan hewan seperti lalat, tawon, dan lebah. Proses penyerbukan anggrek ini sangat canggih dan spesifik. Yang pertama itu dari daya tarik anggrek ini yang menarik serangga menggunakan nektar, aroma khas, atau bentuk labellum yang menyerupai serangga betina. Lalu bisa dengan mekanisme polinia, saat serangga hinggap di labellum dan masuk mencari nektar, tubuhnya akan menyentuh gymnostemium. Gumpalan serbuk sari polinia yang lengket akan menempel erat pada punggung atau kepala serangga tersebut. Lalu yang terakhir ada transfer, ketika serangga yang sama mengunjungi bunga anggrek lain. Polinia yang terbawa di tubuhnya akan masuk dan menempel pada kepala putih yang berlendir pada bunga tersebut. Sekian penjelasan dari morfologi bunga saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan morfologi buah pada jambu biji. Secara botani, buah adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjut dari bakal buah setelah melakukan penyerbukan dan pembuahan. Di sini saya memilih jambu biji Bangkok atau secara ilmiah disebut dengan Psidium guajava. Jambu ini merupakan varietas introduksi yang sangat terkenal karena ukurannya yang besar di atas rata-rata. Tekstur daging buahnya agak keras, renyah, dan memiliki rasa yang manis, serta kandungan airnya yang relatif sedikit dibanding jambu air. Berdasarkan penggolongan morfologinya, jambu biji Bangkok ini termasuk ke dalam jenis buah sejati tunggal, atau lebih spesifiknya masuk ke dalam buah buni, karena buah ini berkembang dari satu bunga dan hanya memiliki satu bakal buah saja. Jika kita belah struktur morfologi dari buah jambu ini, yang pertama ada tangkai buah bagian tebal dan kokoh yang berfungsi untuk menopang buah dan menghubungkannya ke pohon. Selanjutnya ada calyx atau sisa kelopak bunga berwarna hitam kecoklatan, di mana sisa kelopak ini tidak gugur sampai buah ini membesar. Lalu ada exocarp
atau kulit buah, lapisan terluar yang tipis, kuat, dan permukaannya tidak rata atau berbenjol-benjol. Lalu ada mesokap, daging buah luar yang teksturnya agak kasar, renyah, dan biasanya kita konsumsi. Lalu ada endokarp, ini lapisan terdalam yang melunakkan diri, berfungsi untuk tempat melekatnya biji-biji. Lalu ada biji. Masuk ke bagian biji, berbeda dengan jambu kristal, jambu biji bangkok ini memiliki biji yang cukup banyak. Bijinya bertipe berkeping dua atau dikotil, berbentuk bulat, berukuran kecil, bertekstur sangat kasar, dan berwarna kuning kecoklatan. Biji-biji ini berkumpul di tengah buah yang dilapisin oleh endokarp yang agak lunak. Terakhir, untuk karakteristik warnanya, kulit dari jambu biji ini berwarna hijau tua saat masih muda dan berwarna hijau muda atau kekuningan jika sudah matang dan siap dikonsumsi. Daging buahnya berwarna putih bersih atau putih gading. Jambu biji bangkok ini memiliki kandungan nutrisi yang sangat kaya dan memberikan banyak dampak positif bagi kesehatan. Kandungan gizi dari jambu biji ini yang pertama ada vitamin C tingkat tinggi, vitamin lain seperti vitamin A, vitamin B, dan vitamin E, mineral esensial, senyawa antioksidan, dan kandungan air yang tinggi. Dan juga manfaat jambu biji ini yang pertama menjaga kesehatan kulit dan mata, mengontrol tekanan darah dan kesehatan jantung. Sekian penjelasan dari morfologi jambu biji. Sekian penjelasan struktur morfologi bunga dan buah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.